ada tombol ya, jadi gue bisa main ini iseng-iseng ya kan. Nah, kalau yang belum subscribe atau belum tahu, nama gue David, gue dari California. Channel ini tentang apa ya? Tentang semuanya lah yang mau gue omongin aja, ya kan. Nah, tentang semuanya lah. Tapi dari sudut pandang gue yang dari Amerika, yang tinggal di California sekarang. Oke. Kita ngomongin Partai Demokrat. Partai Demokrat, ya kan? Ada lagi suaranya. Jadi bukan kemarin. Kan seperti kita tahu kan, Muldoko jadi ketua umum KLB. AHY digugat. Di KLB-in maksudnya, di KLB-in. Nah, sebetulnya nggak ada celah tuh buat KLB bisa menang secara hukum ya. Secara hukum resmi toh. Ini kita ngomongin resmi ya, bukan politik nih. Kalau secara hukum resmi nggak bisa menang tuh KLB, nggak ada celah gitu, nggak ada celah dari mana? Karena harus sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sedangkan anggaran rumah tangganya kan ada kuncian di situ, ya kan? Jadi nggak bakal bisa tuh, kecuali politik ya. Presiden atau istana ikutan ya itu beda. Tapi kalau secara hukum nggak bisa, nggak akan bisa. Sampai Krakatau kecil tuh gede lagi juga nggak bisa. Kalau pakai ADRT sekarang yang 2020 itu kan. Nah, yang ini sebetulnya ada celah tuh. Kalau mau main ya, kalau bukan main, kalau mau menggugat itu, kalau kasarnya beginilah. Kalau gua sebagai penasehatnya yang tim KLB, yang kelompok KLB gitu, pasti yang harusnya yang digugat pertama. Dan heran ini nggak ada yang ini. Ahli hukum, Pak Jimli, Prof Jimli, dan macam-macam orang itu yang udah ngomong itu nggak ada yang ngasih tau begini. Mungkin karena nggak enak kali ya sama Pak SBY ya. Harusnya begini buat menggugat itu biar bisa menang gitu ya. Yang digugat pertama itu harusnya keputusan Kemenkumham. Kemenkumham, susah banget ya. Itu yang gugat pertama. Apa yang digugat? Keputusan pengesahan ADART Partai Demokrat 2020. Harusnya itu digugat, biar dibatalkan dulu tuh. Karena ADART itu kan nggak ada gunanya kalau tanpa peresmian tanpa pengesahan dari Kemenkumham kan begitu. Nah, jadi harus digugat itu harusnya itu surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM atas pengesahan tentang pengesahan atas ADART Partai Demokrat 2020 itu dibatalkan supaya ADART 2020-nya nggak berlaku lagi secara hukum. Kan gitu. Sekarang pertanyaannya begini. Apa alasan pembatalannya? Apa alasan tuntutannya? Kan harus ada alasannya. Kenapa harus dibatalkan gitu kan kira-kira ya? Karena kalau gue jadi ini lawyernya itu. Karena salah satu isi klausul dalam ADART itu tidak demokrasi. Salah satu poin dalam ADART 2020 enggak demokrasi. Maksudnya apa? Tidak mencerminkan demokrasi yang dipercaya oleh kita nih sebagai orang yang hidup di zaman reformasi. Maksudnya ayat yang mana? Klausul yang mana? Klausul yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan KLB harus persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi. Ini kan nggak masuk, nggak demokratis sekali. Maksudnya begini, kan klausul itu mengatakan gitu, harus 2/3 dari DPD ya, yalah. Terus harus setengah dari DPC atau kali ya, ini agak tahu lah.
katakan atau gitu ya. Jadi nggak harus semuanya terpenuhi kalau atau kan. Kalau dan harus dua-duanya terpenuhi. Nah, berarti kalau nggak diminta oleh setengah 2/3 DPD atau diminta dari setengah dari DPJ jumlahnya, atau diminta dari DPP, atau diminta dari majelis tinggi kan gitu ya. Dan ini masih oke gitu, masih ya normatif semua begitu, masih masuk di akal dan masih demokrasi. Iya dong, betul kan. Nah, dan ini adanya nih, yang poin terakhir nih, yang dan harus, nah ini dia, dan harus disetujui oleh ketua majelis tinggi. Nah ini dia. Jadi sekalipun 100% lah, 100% DPC itu plus 100% DPD itu misalnya mau mengadakan KLB, tapi kalau ketua ya jadi satu orang. Kalau ketua majelis tingginya nggak setuju, nggak jadi. Jadi kekuasaan itu di atas satu orang. Kekuasaan satu orang. Ini tidak demokrasi. Ini bisa digugat. Kalau gua lawyer ya gua gugat. Kalau maksudnya kalau mendukung KLB ya. Kalau mau dipakai buat KLB gitu ya. Jadi gugat itu. Digugat atas tadi ada klausul yang tidak demokratis. Digugat keputusan Kementerian Hukum dan HAM-nya karena surat pengesahan ADART yang tidak demokratis itu. ADART yang ada poin yang tidak demokratis kira-kira itu. Harusnya itu dulu supaya batal nih. Ya kan? Karena kalau batal berarti kan ADART ini udah nggak ada, udah nothing. Betul. Kalau surat Kemenkumham batal, berarti ada ADART 2020 yang ketuanya AHY segala macam itu nothing, udah nggak ada gunanya. Kan kira-kira begitu ya. Betul. Secara legalnya nggak ada, secara hukumnya nggak ada. Harusnya itu dulu yang dimajukan. Dan harusnya sebelum dipecat orang-orang ini. Sebelum dipecat orang-orang ini. Atau sebelum pemencatannya didaftarkan di KPU. Kalau sekarang nggak tahu didaftarkan, kalau belum berarti dia masih anggota Partai Demokrat secara hukum. Secara hukum dia masih anggota Partai Demokrat. Berarti masih punya hak suara. Kenapa? Karena begitu mengajukan gugatan ke Petun. Kenapa ke Petun? Karena mau digugat kan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Jadi harus ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara, ya kan? Yang digugat adalah keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk menggugat itu, kalau orang yang udah keluar dari Partai Demokrat, jadi ada asas hukumnya tuh. Ada asas hukumnya. Prinsipnya begini, kalau mau menggugat itu kebijakan itu, orangnya harus terkait. Nggak bisa orang yang nggak terkait, nggak ada urusannya, atau menggugat ya nggak bisa. Misalnya Johnny Allen, kalau secara hukum dia udah dipecat dari Partai Demokrat di saat ini ya, nggak tahu dilaporkan atau belum, tapi kurang lebih begitu kan, pemecatan lah kemarin misalnya gitu ya. Katakan udah dilaporkan, berarti udah sah secara hukum Johnny Allen dipecat dari Partai Demokrat oleh kepengurusan AHY yang resmi saat ini di Kemenkumham ya. Tuh Johnny Allen mau mengajukan misalnya, pasti pakai pengacara, tapi atas nama Johnny Allen gitu ya. Nggak bisa. Loh, you kan udah bukan Partai Demokrat lagi. Kira-kira itu. Jadi harusnya sebelum dipecat kalau mengajuin itu. Ya kan? Subjeknya itu tepat gitu. Kalau kayak sekarang kan Johnny Allen kayak orang luar, kayak saya ya begini kayak you gitu misalnya. Atau gua gugat Gerindra gitu, atau gugat PDIP kan nggak gimana.
Kan kira-kira begitu ya. Nah, itu. Member bukan apa bukan. Nah, gitu kan. Nah, harusnya begitu. Jadi itu harusnya pihak KLB melakukan ini. Harusnya ya. Sekarang kita bahas karena yang panjang ini sebetulnya ini. Begitu juga ke Petun, perdebatan panjang itu kalimat itu tuh. Di Petun tapi ya pengadilan ya. Perdebatannya apa benar ini nggak demokrasi kira-kira itu ya. Apa benar kalimat itu tidak demokrasi. Tidak demokratis gitu ya. Harus persetujuan ketua majelis tinggi satu orang berarti ketua nggak mungkin 5 ya kan, komisioner bisa 5 tapi ketua 1, KPK kan komisioner 5 ketuanya 1. Nah harus persetujuan ketua majelis tinggi, itu yang digugat. Perdebatan di situ nanti tuh di Petun tuh harusnya kalau begitu caranya. Kalau kita bahas itu tidak demokratis di mana kan gitu. Ada cerita zaman Orde Baru. Ada cerita zaman Orde Baru begini. Soeharto, Pak Harto nih. Tahu gak Pak Harto? Kalau BG mungkin gak tahu ya. Kalau umur 25 mungkin gak tahu mungkin ya. Atau umur 20-an ya udah gak tahu lah. Iya kan? Ya tahu lah mungkin ya. Karena waktu itu mungkin umur lu masih 6 tahun, 7 tahun. Terus Soeharto turunnya. Ya tapi Soeharto lah. Letnan Jenderal Soeharto tuh jadi presiden 30 tahun lebih. Ada cerita dia panggil ahli hukum, profesor hukum, guru besar hukum dari Belanda. Kenapa dari Belanda? Karena kan hukum kita dari Belanda, hasil jajahan Belanda. Hukum kita kan Anglo-Saxon, ya kan. Makanya kalau kuliah hukum tuh, waduh, banyak kan bahasa Belanda tuh, ya kan. Dia panggil ahli hukum dari Belanda, guru besar dari Belanda. Dia datang, diajak ke Cendana, dipanggil ke Cendana. Ditanya, ini cerita ada di Mata Najwa kalau salah ya. Siapa yang ceritain? Salah satu bekas menteri, bekas wakil presiden, bekas menteri gitu dulu ya, diceritain di Mata Najwa. Tanya sama dia. Atau dari Prof. Salim Said ya, pokoknya begitu di bukunya. Gue lupa lah, pokoknya begitu. Soeharto nanya, Prof, ini bahasa Belanda, pakai bahasa Inggris lah, ya kan? Menurut you, saya bisa nggak jadi presiden secara hukum ya? Mungkin nggak untuk saya tidak jadi presiden lagi secara hukum? Ini sekitar tahun 94, 93, 95 mungkin ya kejadian ini ya. Terus profesor tuh nggak bisa jawab, ya kan? Soeharto bilang lagi, Prof, saya jenderal, jual ahli hukum. You jawab, you gak usah takut. You akan selamat, pulang sampai rumah akan selamat. You gak usah takut. Wah, ternyata Pak Harto tahu, dia gak mau jawab karena takut. Gitu. Akhirnya dijawab lah tuh profesor ahli hukum tuh. Jawab lah, Pak, secara hukum, secara undang-undang yang ada, you gak mungkin gak jadi presiden. Maksudnya apa? Undang-undang yang ada itu mengkondisikan atau mengunci untuk Soeharto tetap jadi presiden. Nggak bisa kecuali dia mengundurkan diri, tentu dong. Kan semua, kan hukum yang paling tinggi kan semua orang punya hak untuk memilih dan tidak dipilih, kira-kira begitu ya. Bukan, untuk mencalonkan tidak dicalonkan, kan gitu punya hak dia. Nah, kecuali dia mundur nggak akan bisa secara hukumnya. Kenapa? Karena tadi undang-undangnya tuh udah dibuat sama Soeharto atau timnya Soeharto zaman dulu itu ya, untuk supaya dia jadi presiden terus. Misalnya ketua fraksi ABRI, ketua Golkar presiden, fraksi ABRI presiden, kan kira-kira begitu. Terus PNS harus boleh milih. Ya tentu pilih Golkar PNS dong. Presiden Golkar kan gitu kira-kira, itu contohnya. Ada beberapa undang-undang yang mengkondisikan itu, yang nggak mungkin Soeharto tidak jadi presiden lagi kecuali dia mengundurkan dengan sendiri, dengan sadar, dengan sendiri dia mundur. Kecuali itu. Nah, itu contoh.
hukum itu bisa dibikin untuk ngunci, ya kan? Hukum itu bisa dibikin untuk ngunci. Yang kelihatannya demokrasi nih. Kayak ini sekarang kan, wah ini nggak KLB Muldoko ini, KLB mana Medan ya? Ini nggak sah nih, nggak sesuai ADART. Betul, dia nggak salah. ADART-nya yang salah, kan begitu. Kalimat itu nggak salah. ADART-nya yang salah. Maksudnya apa? Yang tadi ada undang-undang itu, ada klausul itu. Digugat harusnya pengesahan Kemenkumhamnya, karena sudah mengesahkan ini. Kira-kira itu. Jadi harusnya tim Muldoko atau tim KLB Medan melakukan ini. Karena kalau tanpa itu sebetulnya nggak ada celah. Nggak ada, udah disahkan kok. Nggak usah banyak. Itu kalau soalnya buat bikin KLB itu, kalau soal ADART nggak usah banyak tadi lah. Harus persetujuan dari ketua majelis tinggi, udah nggak mungkin. Lu Pak SBY udah bilang nggak setuju. Nggak mungkin Pak SBY setuju kan? Udah nggak karuan dah. Udah nggak karuan, cara hukum udah nggak karuan nih. Kalau mau diadu ya. Tapi ini cerita hukum ya, hukumnya, bukan politik sama sekali ya. Ya kan? Kira-kira itu. Jadi itu kalau harusnya KLB Medan melakukan itu, ya kan? Nggak ada yang berani ngomong, bukan nggak ada yang berani lah. Nggak ada yang ngomong ahli hukum nih, profesor hukum nih nggak ada yang ngomong. Karena mungkin gak enak sama SBY. Kalau gua nggak kenal sama SBY, jauhan. Gua mah rakyat biasa, gua mah rakyat jelata kita, iya kan? Nggak kenal sama Pak SBY, nggak kenal. Iya kan, jauh dah, dia mah di atas lah. Gua mah rakyat jelata gitu, merayap bawah. Iya kan, jadi begitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau belum subscribe ya. Kalau belum subscribe, lumayan lah, banyakinnya. Jadi gua tinggal di Amerika, di California, Southern California. Itu dulu. Sampai ketemu video selanjutnya.